Voice of Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia, di tengah konflik yang saat ini sedang terjadi di Gaza, bagaimana hubungan bilateral Indonesia dan juga Timur Tengah? Untuk membahas hal tersebut, saat ini sudah bersama kami Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bagus Hendraningko Barsi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, Pak Bagus sendiri ini kita langsung, kita langsung ini ya Pak ya, mengenai konflik yang saat ini terjadi antara Israel dan juga Hamas. Iya. Sudah berlangsung kurang lebih 2 bulan ya Pak ya, Ya, sejak pertama kali waktu itu. Dan bagaimana Indonesia melihat ini berdampak untuk negara-negara lain di Timur Tengah? ya saya kira konflik ini memang memberikan dampak yang cukup luas. Terutama kalau tadi ditanyakan dampak terutama dalam bidang ekonomi, perdagangan dan sebagainya. Sederhananya, yang jelas konflik ini telah membuat satu nilai pengiriman atau besaran asuransi kawasan ini menjadi semakin tinggi. Yang kedua, karena konflik ini di kawasan yang cukup dekat dengan wilayah perdagangan ya, seperti terusan Suez, maka ada beberapa perusahaan atau transaksi yang harus mungkin tidak bisa, atau penerbangan yang tidak bisa langsung melakukan penerbangan, dia harus mencari rute yang agak memutar. Dan yang ketiga, tentu saja ini akan mengganggu kerjasama ekonomi regional itu dalam rangka misalnya memberikan pasokan kebutuhan pokok, minyak, dan juga produk-produk jasa lainnya. Nah, itu kan untuk negara-negara lain ya Pak. Untuk Indonesia sendiri bagaimana Pak? Untuk Indonesia saya melihat sejauh ini tidak terlalu berdampak. Kegiatan perdagangan atau kerjasama usaha dari para pengusaha kita dan kawasan tersebut, khususnya di Jordania, kemudian di Mesir, kemudian kawasan sekitarnya, itu tidak terlalu berdampak. Hanya memang ini akan mengurangi arus saling kunjung antara para pelaku usaha dan juga memberikan dampak kepada para pelajar kita yang mau melakukan studi ke daerah tersebut. Nah, untuk banyak pertanyaan juga, pernyataan sih Pak belakangan ini ya, terutama dari pihak Israel yang menyatakan kalau perang ini akan berlangsung lama. Terlepas dari apapun pernyataannya itu, ini kan juga pastinya akan berdampak. Indonesia sendiri apakah sudah mengantisipasi Pak terhadap kemungkinan yang akan terjadi? Kita sudah mengantisipasi dalam arti Indonesia tetap melakukan upaya-upaya untuk menjaga komunikasi dan kerjasama dengan negara-negara di kawasan tersebut. Dan yang kedua, kita juga sudah melakukan monitoring dari perwakilan kita yang ada di sana mengenai apa yang bisa kita lakukan jika terjadi hal-hal yang sifatnya darurat. Misalnya khususnya di kawasan di negara-negara seperti Libanon, Syria, dan juga mungkin beberapa tempat di Mesir. Tapi ini tidak dalam arti kemudian kita membuat perlakuan khusus. Karena pada prakteknya konflik ini sebetulnya masih center of gravity-nya itu masih di kawasan Palestina, khususnya di Gaza. Walaupun sekarang ini ada kecenderungan, dan ini yang kita khawatirkan, akan meluas dan ramifikasinya akan mengenai kawasan lainnya. Cuma sejauh ini Indonesia, kalau kami perhatikan, masih dalam posisi yang normal dan juga masih dalam tingkat kerjasama yang masih berjalan dengan baik dari aspek transportasi maupun investasi, perdagangan dan sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan hal ini bisa kita atasi ke depan gitu. Nah, dari kacamata diplomasi Indonesia sendiri nih Pak, sebelumnya kan sudah tercapai yang namanya gencatan senjata. Betul. Selama 4 hari kemarin ceasefire. Betul. Nah, tapi kan setelah itu terjadi lagi kembali ada serangan yang memperluas bahkan sampai saat ini masih terjadi juga. Bagaimana Indonesia merespon hal ini, Pak? Tentu saja kami sangat menyayangkan ya, sangat prihatin, dan
seperti disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri, kita mengecam keras aksi kekerasan yang saat ini terus berjalan bahkan semakin memuncak. Dan hal ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu dalam beberapa kesempatan Ibu Menlu selalu menyampaikan pentingnya menghentikan kekerasan, stop the act of violence, kemudian kedua membuka koridor kemanusiaan, dan yang ketiga yang paling penting adalah mengupayakan pembicaraan damai yang sustainable, artinya yang melibatkan pihak-pihak terkait dan juga berjalan secara adil. Ini yang paling penting. Nah, jeda kemanusiaan kemarin itu sebetulnya ya banyak diharapkan berlangsung lebih lama bahkan permanen. Tapi memang di sini kan kita harus membangun namanya iklim trust, keseimbangan kepercayaan. Dan di sini masalahnya pemerintah Zionis Israel itu tidak pernah bisa menepati janji dan selalu melakukan kekerasan dan tidak ada inisiatif sedikit pun untuk melakukan hal yang positif bagi kebaikan masyarakat di Gaza dengan alasan self defense, suatu alasan yang sangat mengada-ada dan menurut saya hanya menjadi penutup untuk melakukan suatu kekerasan yang lebih luas yang sekarang dunia sebut dengan nama genocide. Nah, kalau menurut Bapak sendiri Pak dan juga dari kacamata Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia nih, adakah sebenarnya langkah lain yang bisa dilakukan untuk menghentikan konflik ini? Saya kira upaya yang dilakukan Ibu Menteri Luar Negeri ya, khusus melalui Dewan Keamanan PBB, melalui OIC, kemudian melalui gerakan non-blok, yang saya kira itu suatu upaya-upaya yang dilancarkan, bahkan Ibu Menlu dan beberapa negara lain juga mendapatkan mandat untuk melakukan pembicaraan dengan beberapa negara yang disebut P5, itu negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah-langkah yang lebih konkret. Nah, ini salah satu upaya dan saya kira ke depan kita diharapkan bisa memberikan dampak yang lebih signifikan dan lebih positif agar upaya perdamaian itu dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Hanya memang ini tidak mudah karena harus melibatkan banyak negara dan juga tergantung kepada masing-masing negara menyikapi kondisi yang ada di kawasan tersebut. Tapi Pak, ini tadi sempat disinggung juga OIC berbicara dari hasil resolusi KTT. Bu Menlu sendiri juga sudah ditunjuk sebagai salah satu yang berdiplomasi untuk masalah ini. Sebenarnya Pak, bagaimana sih kekuatan dari resolusinya OIC ini sendiri? Saya kira dan menurut seperti soal juga Ibu Menlu, resolusi ini berisi 31 keputusan dengan pesan-pesan yang sangat kuat, sangat konkret dan sangat keras. Yang mungkin yang paling keras dalam sejarah OIC saat ini, yang menjadi manifestasi dari solidaritas dengan negara OKI dalam merespon kekejaman Israel terhadap warga Palestina. Resolusi tersebut juga menunjukkan kesatuan posisi OKI dalam situasi Gaza yang sangat memprihatinkan. Ini untuk hampir tidak ada, bahkan mungkin tidak ada bulat suara dan mereka semuanya satu upaya untuk menghentikan kekerasan dan memberikan bantuan kepada masyarakat Palestina dan juga memberikan dukungan kemerdekaan buat perjuangan rakyat Palestina. Nah, di sini kan tadi seperti saya sebutkan di situ Ibu Menlu kan bersama dengan Menteri Luar Negeri negara lain ya yang diberikan mandat dari Saudi Arabia, Jordania, Mesir, Qatar, Turki, dan Nigeria. Ini adalah action yang nyata saya kira, Mbak. Upaya untuk membangun pemahaman dengan bicara, dengan negosiasi, dengan berdiplomasi, hanya memang tidak bisa berjalan satu kali. Ini harus diupayakan secara terus-menerus agar dunia teringatkan terus. Teringat ada masalah yang belum selesai di Palestina sekarang. Dan untuk hasilnya sendiri Pak, sejauh ini sudah sejauh apa? Setidaknya humanitarian post itu salah satu hasilnya. Yang kedua, di lapangan memang belum terlihat, tapi sudah mulai terlihat perubahan-perubahan sikap politik dari beberapa negara. Misalnya seperti Perancis yang sekarang sudah mulai lebih akomodatif terhadap tuntutan dari OKI. Kemudian juga kita lihat kemarin Presiden Biden mengeluarkan travel ban ya atau pencekalan ya terhadap
para illegal settlers Israel yang bersikap sangat keras, ya, sangat otoritaris terhadap masyarakat Palestina. Dan kita lihat Rusia, kemudian Tiongkok juga satu posisi untuk menyikapi masalah ini. Jadi saya kira diplomasi ini berjalan dan harus terus diupayakan secara berkesinambungan, dan nanti juga akan terus dibicarakan di berbagai organisasi internasional, khususnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan khususnya, kemudian di secara regional. Indonesia selalu mengangkat isu ini, terutama di kawasan ASEAN, membangun kesadaran bersama agar Palestina bisa segera dibantu dan pada ujungnya adalah mendapatkan kemerdekaannya. Melihat kondisi saat ini, Pak, masih terus serangan masih ada. Apakah masih relevan untuk menggantungkan kondisi Palestina kepada PBB? Saya kira ya PBB sampai saat ini harus kita akui menjadi salah satu media, bahkan mungkin satu-satunya media yang bisa kita harapkan untuk memberikan bantuan atau dukungan secara kolektif dan secara legal dan secara konkret dari dunia internasional. Nah, cuma mungkin yang harus dilakukan adalah ke depan bagaimana membangun kesadaran bersama dan memberikan aksi informasi yang lebih nyata gitu, agar dunia internasional khususnya Persatuan Bangsa-Bangsa itu bisa memberikan langkah yang lebih konkret terhadap apa yang terjadi di Palestina sekarang ini. Kalau kita melihat sekarang di dunia ini, isu Palestina ini adalah isu yang lintas negara, lintas agama, lintas kelompok. Jadi dulu Palestina sudah diidentikan dengan isu agama. Tapi sekarang dunia, dan saya selalu menekankan bahwa isu Palestina adalah isu yang berdimensi HAM, dekolonisasi, kemudian juga kekerasan, sehingga kesadaran ini saya yakin kok akan menimbulkan suatu energi bersama untuk menghentikan kekerasan dari sekarang ini. Kalau kekerasan ditambah dengan kekerasan, saya kira yang terjadi justru yang menderita nanti rakyat Palestina sendiri, dan yang berbahaya adalah kawasan tersebut akan terbakar secara kolektif. Ini yang harus kita hindari. Tentu diperlukan suatu keterampilan dan upaya, dan yang paling penting dalam diplomasi itu adalah kesabaran dan perseverance, ya, persistence untuk menyampaikan pandangan dan juga memberikan tekanan terhadap isu-isu yang kita berikan perhatian. Khususnya dalam ini adalah menghentikan kekerasan di Gaza, dan ujung-ujungnya Bu Menlu saya menyampaikan menyelesaikan akar masalah ini, yaitu memberikan kemerdekaan pada rakyat Palestina dengan base two solution berdasarkan international parameters dan ibu kota Yerusalem Timur. Itu saya kira yang harus diperjuangkan terus-menerus sampai sekarang. Oke Pak, terakhir nih, melihat situasi yang ada saat ini dan Indonesia juga sudah menyatakan dengan jelas bahwa berada untuk Palestina. Iya. Apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Indonesia? Saya kira nanti ini Ibu Menlu masih memegang mandat dari OIC, dan itu akan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan lain yang tentu saja mungkin akan diperluas pembicaraan dengan negara yang dianggap memiliki posisi yang penting, seperti misalnya Qatar, misalnya negara seperti Qatar, kemudian Saudi Arabia secara khusus, ya. Kemudian negara-negara seperti Jordan dan Mesir, juga beberapa negara lain di luar itu yang memberikan dukungan yang cukup besar, misalnya seperti Turki, kemudian negara-negara seperti Brazil dan sebagainya, juga di kawasan Afrika. Saya kira upaya ini akan terus kita lakukan. Intinya begini, Mbak, mengecho isu Palestina ini akan tetap menjadi perhatian dunia internasional. Dan kalau dari aspek bilateral, Indonesia selama ini sudah bahkan akan terus
melakukan kerjasama, memberikan kerjasama di bidang capacity building, kemudian bantuan di bidang beasiswa pendidikan, kemudian pelatihan di bidang kepolisian, dan juga bahkan kita dengan Palestina juga sedang membicarakan mengenai PTA, Preferential Trade Agreement, untuk membantu masyarakat Palestina ini juga. Yang ini yang paling utama, dukungan Indonesia dan Palestina ini juga tidak hanya di level G2G, tapi juga di level masyarakat. Ini yang harus kita dukung, kita harus bangun bahwa isu Palestina ini bukanlah isu semata-mata isu di level pemerintah, tapi juga isu di level masyarakat di Indonesia. Dan ini yang akan menjadi energi besar buat Indonesia terus membantu masyarakat Palestina. Dan kita lihat sekarang bantuan terus mengalir kok. Masyarakat tetap memberikan dukungan dan sekarang sedang lewat berbagai media, berbagai organisasi mereka terus berikan bantuan. Ini menunjukkan bahwa concern Palestina itu akan terus berjalan sampai kapanpun. Oke Pak, ini pendengar Voice of Indonesia dan juga pendengar dari Entikong, Nunukan, Batam, Bengkalis, Rote, Sumba, Sungai Penuh, Talaut, sama Bintuhan ini juga ikut mendengarkan hari ini. Siap. Apa yang ingin Bapak katakan nih untuk mengajak kita sama-sama tetap membicarakan isu ini? Saya bersenang sekali diajak bicara di sini. Saya ingin kembali menegaskan bahwa pertama, isu Palestina adalah isu mengenai dekolonisasi dan hak asasi manusia. Ini mengacu kepada pembukaan Undang-Undang 45 kita, dan yang paling utama perlu saya sampaikan bahwa isu ini adalah isu hutang Indonesia kepada Palestina, karena kita sudah perjuangkan sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Dan sejak itu negara-negara Afrika banyak yang merdeka, Aljazair, Maroko dan sebagainya. Afrika Selatan tahun 93. Dan sekarang tinggal Palestina yang belum merdeka. Dan ini harus menjadi concern kita sebagai Indonesia, sebagai pendiri gerakan non-blok, sebagai pendiri negara OKI. Dan Indonesia ini adalah sejak dulu menjadi negara yang sangat aktif dan juru bicara di kelompok-kelompok dari kelompok selatan dan sebagainya. Dan Palestina itu adalah bagian dari keprihatinan internasional, yang bagian ketidakadilan yang harus kita bela. Seperti kita membela perjuangan Nelson Mandela dulu, perjuangan pejuang-pejuang di Maroko, di Aljazair dan di mana-mana untuk mendapatkan kemerdekaannya. Inilah sebetulnya roh dari politik luar negeri kita untuk memberikan sumbangsih kepada dunia internasional sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang 45 kita. Saya kira itu, Mbak. Oke, terima kasih Pak Bagus untuk waktunya pagi hari ini. Terima kasih. Dan terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Baik. Voice of Indonesia.